Kenapa saya harus menjadi pengusaha? Karena saya ingin jadi manusia yang berguna, manusia yang bermanfaat untuk orang banyak dan kehidupan di sekitar saya. Harapan saya, nama saya nanti tidak hanya seumur badan saya, tapi tahu umpama umur saya nanti hanya 80 tahun, harapan saya nama saya dikenang lebih dari 80 tahun. Itu besar harapan saya. Latar belakang harus jadi pebisnis. Kenapa adik-adikku semua saya ajak untuk menjadi pelaku bisnis? Karena perannya sangat strategis. Saya ulangi, perannya sangat strategis. Menjadi lokomotif perekonomian bangsa. Contoh konkret, dengan melibatkan bisnis per hari katakanlah 100 juta, ya, atau 3 miliar per bulan, atau 100 miliar per tahun, otomatis biasanya menggunakan dana perbankan, otomatis dana yang harusnya parkir di bank hanya apresiasinya 2%, bisa menjadi sekian kali lipatnya. Ketika kita membuat bisnis, maka menjadi multiplier effect. Akhirnya bisnis-bisnis di sekitarnya. Contoh konkret, hari ini saya punya ternak sapi. Dampaknya di sekitar kandang saya tumbuh perumahan, tumbuh warung dan toko. Hari ini saya punya SPBU mini dan peron penampungan sawit masyarakat. Tercipta lapangan pekerjaan untuk masyarakat, sopir, operator loader, terus yang menjaga komputer, yang seleksi buah, dan lain sebagainya yang jumlahnya tidak sedikit. Dan pada akhirnya di depan peron saya berderet ruko dibangun. Dulunya tidak ada. 5 tahun yang lalu belum ada. Saat ini tumbuh, terjadi sebuah proses percepatan tumbuhnya ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Jadi sumbu ledak. Ini penting sekali untuk diketahui adik-adikku. Kenapa adik-adikku saya panggil? Ya, saya ajak untuk menjadi seorang pelaku agribisnis atau pelaku bisnis atau pengusaha atau entrepreneur, terserah apapun namanya. Kontributor pajak. Seorang pengusaha menjadi kontributor pajak jumlah besar jangka panjang. Konkretnya saya sajalah. Untuk bayar pajak saja miliaran saya per tahun. Kalau ya, dari kampus Universitas Airlangga juga terlahir seperti saya saja minimal. Ya, saat ini saya gajian tuh tiap tanggal, ini baru gajian kemarin, 300-an juta per bulan saya harus menggaji. Kalau ada ya 100.000 dari Universitas Airlangga, berapa banyak? Atau 2.000 lah per tahun, dan luar biasa. Ini harapan saya adik-adik ikut menjadi pewarna indahnya kampus kita, pewarna indahnya di tengah masyarakat kita. Dan peran strategis lainnya yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara maupun masyarakat kita. Ini konkret. Ini konkret. Begitu juga untuk ekspor, pemberdayaan. Contoh lagi saya pemberdayaan sumber daya alam. Sebelum saya investasi di Pangkalan Bun, ya, saya investasi di Pangkalan Bun tuh ya minimum 200-an miliar. Itu masih semak belukar. Sekarang sudah jadi kebun sawit, kebun durian, jadi sapi, teruk. Nah, produktif. Artinya sumber daya alam yang dulunya tidur saya bangunkan, saya ajak kerja. Ya, sumber daya alam tidak boleh tidur. Harus lomba kerja keras dengan pemiliknya. Itu kata kunci. Ya. Kedua alasannya adalah jumlahnya pengusaha di Indonesia itu baru 3,41 menurut UMKM. Idealnya minimum 10%, artinya kurang 7% lagi. Ya, 7% kali 274 juta, kurang 20 juta lagi. Ya.
Kalau dari Universitas Airlangga atau segenap peserta acara ini yang ikut terlahir seorang pengusaha, ya katakanlah 1 juta pengusaha baru dalam tahun ini, masing-masing merekrut tenaga kerja itu 10 orang, otomatis tenaga kerja terserap dari pengangguran 11 juta. Pengangguran jadi 0. Itulah contoh konkretnya. Apalagi 20 juta lagi. Mungkin yang tidur kita sudah tinggal sedikit, mungkin tidak perlu impor banyak-banyak. Ya, mungkin sapi juga sudah tidak perlu impor. Karena ada kontribusi dari para pengusaha, pelaku bisnis. Ya. Agribisnis, peternakan, kuliner, rumah sakit, apotek, itu hanyalah sebuah objek bisnis. Jangan adik-adikku terbelenggu oleh itu saja. Itu teknis sifatnya. Teknis, tingkat owner, tingkat pemilik, tingkat pengusaha, tidak perlu terlalu terlibat. Yang penting sendi-sendi risiko kita pegang. Kata kunci di situ. Lanjut. Nah, minat menjadi pengusaha tadi kita lihat sedikit sekali. Ini sebuah cerminan, kita nggak boleh malu, gengsi, atau kita autokritik, jangan kita berpikir negatif, bukan. Ibaratnya saya bercermin, ternyata saya hitam jelek, ya nggak apa-apa nyatanya seperti ini. Besok saya bedai supaya rapi, rambut saya kurang rapi, ya nggak apa-apa. Ini gambaran ini BPS menunjukkan bahwa proporsi kontribusi pengangguran dari lulusan perguruan tinggi patut diwaspadai semakin naik. Saya ulangi, proporsi kontribusi yang terdaftar menjadi pengangguran yang lulusan dari perguruan tinggi dari tahun ke tahun semakin banyak. Suka tidak suka, ini data, ini fakta, ini BPS. Apakah kita semua, adik-adikku khususnya dari kampus Universitas Airlangga yang kita cintai, mau masuk di dalam kelompok itu? Apa tidak kepingin jadi kelompok yang menciptakan lapangan pekerjaan, yang ikut menjadi donatur, pembayar orang-orang operasi bibir sumbing gratis, operasi katarak gratis, ya, menyumbangkan tanahnya untuk tempat suci atau tempat sekolah, ya, atau mungkin memberikan beasiswa, apa enggak kepingin? Saya yakin dan percaya adik-adikku semua ingin. Tapi perlu jadi catatan, ingin semua orang kepingin, munafik kalau tidak ingin punya pendapatan besar, karyawan banyak, rumahnya bagus, mobilnya berjejer, bagus semua, terus bisa nyumbang tempat suci seenak sendiri, orang lain 5.000, dia 5 juta, 50 juta, orang lain 100.000, dia 100 juta, tentu dampaknya berbeda. Semua orang pasti ingin. Untuk mewujudkannya nanti saya uraikan. Lanjut. Pak Yanuar, mohon maaf Pak Yanuar, mohon slide next. Nah. Jadi kita tidak cukup ikut acara ini hanya sekedar jadi ilmu pengetahuan. Saya tidak mau. Tolong hargai waktu, energi, tenaga saya hari ini. Kalau memang ingin jadi seorang pengusaha, tidak cukup untuk dibatin, tidak cukup untuk dipikirkan dan diucapkan, akhirnya hasilnya juga cuma kepikiran dan wacana belaka. Harus dilangkahkan. Bagaimana langkah-langkahnya supaya jadi pengusaha? Tidak sulit. Jadi pengusaha itu santai saja. Saya tiap hari cuma dolanan WA. Tapi kalau sudah jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang bijak, cerdas, tahu diri bahwa kita jadi begini karena kontribusi orang-orang di sekitar kita. Ya, saya ulangi, kita jadi begini karena kontribusi di orang-orang di sekitar kita yang membuat kita seperti itu. Harusnya tahu diri bagaimana berbagi yang proporsi. Jangan sampai
Batangnya kelewat besar, cabang rantingnya terlalu kecil, juga tidak baik. Ini perlu saya sampaikan. Kalau mau jadi pengusaha, diniatkan, dan salah satu niatnya adalah untuk berproporsi, bersinergis. Langkah pertama adalah ucapkan niat. Nawa itu harus terucap dari bibir kita. Seperti ikrar, seperti sumpah, seperti janji. Saya dulu begitu. Saya tidak perlu ragu dengan diri saya, dengan masa depan saya begitu. Angkat saya letnan 2, nggak punya apa-apa, ilmu nggak punya, modal nggak punya. Tapi saya niatkan, niat insun kepingin jadi pengusaha. Niat insun maka ajine silung donggo. Begitu. Noleo tolen si jabang bayi ini pengusaha, aku datek no pengusaha, kurang lebih seperti itulah kalau orang Banyuwangian, orang Banyuwangi. Jadi atau niat insun mata aji ini si Semar Pesem, semi katut kandil marang insun kepingin jadi pengusaha, kurang lebih begitulah. Jadi nggak usah terlalu serius jadi pengusaha, tidak cukup dengan senyum santai tiap hari tulanan WA. Nah, staf-staf kita yang bekerja, kita mengarahkan strategi intuisinya. Taktis teknisnya mereka. Cuman kita harus pandai-pandai menempatkan diri, berbagi, dan kita tahu diri apa yang harus kita lakukan. Ya, setelah diucapkan niat, tambatkan tali niat. Umpama kita mau manjat tebing. Itu sesuatu tidak mungkin, sulit. Jadi nggak punya modal, nggak punya ilmu, nggak punya pengalaman, bukan darah biru pengusaha, tapi kok menjadi pengusaha sesuatu yang nggak masuk akal. Masuk akal. Di dalam Tuhan, kun fayakun. Tiada yang mustahil. Terjadilah yang akan terjadi kalau memang itu kehendak Tuhan. Begitulah kurang lebih. Tambatkan tali niat, lempar. Bias, lengket, genggam erat untuk manjat. Halang rintang, hambatan, diejek orang, aduh hari ini mau jadi pengusaha apa yang mungkin, nggak tahu diri, nggak nimbang badan, lupa nomor sepatunya, lupa nomor bajunya, nggak penting. Panjat, pegang erat talinya. Begitu saja. Lambat laun naik. Jatuh kepleset, naik lagi. Talinya jangan dilepas. Tali niat jangan dilepas. Kepleset lagi, naik lagi. Begitu saja jadi pengusaha. Siapa bilang sulit? Yang penting tambatkan tali niat. Tali niat itu digenggam erat. Ya. Tolong ucapan saya sore ini dipegang erat juga. Itu kata Pak Wayan Supratmo, mentor pengusaha yang berlagu itu, ngajari saya kurang lebih seperti itu bisa kalau jadi pengusaha sukses. Itu Pak WS, Pak Tani itu mulutnya salah sendiri ikut. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau memang mau jadi pengusaha, telinganya harus tajam, matanya harus terlihat jarak jauh bahwa itu peluang bisnis. Begitu. Kedua langkahnya adalah melepas belenggu diri agar bebas improvisasi diri. Begitu. Apa itu belenggu diri? Tadi saya sebutkan pertama tadi. Pak Wayan Supratmo orang tuanya transmigrasi. Pak WS, Pak Tani lulusan fisioterapi. Bukan S2 pertanian, agribisnis, peternakan, dokter hewan, bukan. Bukan juga ahli biologi, mikrobiologi, bukan. Bukan juga S2 ekonomi atau bisnis, bukan. Semua bukan, hanyalah seorang tentara berpangkat letnan 2. Kita awali. Belenggu diri berasa nggak punya modal, cari orang yang bisa terukur untuk kita gapai supaya memodali kita. Nah, begitulah. Jadi pengusaha itu nggak pusing. Kalau nggak punya otak pintar, pakailah otak orang. Nggak punya waktu, pakailah waktu orang. Nggak punya modal, pakai modal orang. Nggak punya tenaga, pakai tenaga orang. Begitu. Kalau kita sendiri melakukan, nggak mungkin.
Terutama harus pintar-pintar dengan para orang pintar. Orang pintar di sekitar kita, formal dan informal yang ada di puslit, kampus, guru besar di kampus. Banyak pengalaman saya. 99,9% guru besar ketika saya tanya tentang teknis pertanian, peternakan, menjawab dengan baik. Dan beliau-beliau itu guru sesungguhnya buat saya. Kalau orang lain kuliah, bayar SPP, datang sampai sana ngantuk. Saya tidak. Saya jemput ilmunya. Saya ambil ilmunya profesor itu, pakar itu. Saya dapatkan, saya terapkan, saya jadi pengusaha. Begitu loh. Gak usah pusing. Kalau saya, karena saya tahu diri, saya bukan orang pinter. Ya. Bagaimana mengatasinya? Ya begitu, mengatasi kalau kita merasa tidak pinter dan kita nggak perlu kok jadi pengusaha itu pinter-pinter amat. Tambah nggak jadi nanti kalau lewat pinter semua nggak jadi, udah biasa-biasa saja. Tetapi pinter mengelola para orang pinter. Pinter-pinter menempatkan diri di antara para orang pinter. Saya kenal mungkin 100 ada guru besar profesor di negeri ini. Dan saya usahakan semesra mungkin hubungan saya. Saya ketemu di bandara, Pak Tani, oh siap Prof, paling begitu. Ketemu di mana lagi, oh siap Pak Rektor, siap Pak Dokter. Karena saya nggak pinter. Begitu juga nggak punya modal, saya nggak pusing. Cari orang-orang pemilik modal yang tidak bisa menggerakkan modalnya. Atau kurang banyak gerakannya. Saya jualkan dagangannya, kilang padi depo pematang saya antar si Marimbun sama si Viniaga, saya masukkan ke PTP, saya nyari PO-nya, saya nagihkannya, masuk rekening pemiliknya, saya dapat persenan. Ya, 3%. Kalau 1 miliar, 3% ya 3 miliar juga. Apa? 30 juta juga, kan lumayan. Nah, setahun 100 miliar, dapat 3 miliar juga. Saya waktu berpangkat Letda, selama dari 0, 100.000, selama 6 tahun saya bisa menabung 6,7 miliar. 0 utang, 0 modal. Itu kata kuncinya, memberdayakan modal orang lain. Jadi nggak usah lah pusing-pusing dari pengusaha itu stres. Siapa setiap hari saya nyanyi-nyanyi tidur siang, main video, bulanan WA. Yang penting rekening saya, nomor rekening saya, nama saya, lainnya anak-anak nggak apa-apa. Kurang lebih seperti itu kalau saya. Ya, terus bentuk tim pemikir, tim terampil, dan bangun kesadaran untuk berkontribusi. Ini poin nomor 3 ini sangat penting. Harus sadar betul, tidak ada manusia Superman. Yang hebat adalah tim super. Saya nggak hebat, saya nggak pinter, hanya pandai berlaku doang. Yang pinter tuh Mbak Reni, Mas Agus, Eldo, Novi, dan lain sebagainya, Herman. Wah, itu aja yang pinter, yang terampil. Saya enggak, saya biasa-biasa aja. Ya. Begitu juga informal, yang pinter tuh guru-guru besar IPB, bapak-bapak sahabat saya, ya UGM, Prof. Ali, di UNUD, di mana-mana banyak bapak-bapak yang sahabat saya, yang guru saya, yang orang tua saya. Beliau-beliau aja yang pinter, saya nggak usah pinter banget. Kalau butuh yang penting, saya telepon, oh begini. Nah, setelah itu saya merekrut orang-orang pinter yang menghandle di bidang bisnis saya. Nah, disitulah saya beri apresiasi namanya peak income buat mereka dan variable income buat mereka dan apresiasi income buat yang setia selama 5 tahun. Kata kunci di situ. Ada membangun kesadaran untuk berkontribusi. Supaya tumbuh rasa memiliki underbelly sense of belonging. Kata kunci di situ. Kalau semua merasa ini bisnis milik bersama, walaupun legalnya milik saya, rekeningnya milik saya, tanda tangan cek saya, yang lainnya bolehlah ambil semua. Kartu nama mau nyetak 10 kotak juga boleh, mau 20 kotak juga saya nggak usah. Saya cukup sebutan Pak Ani aja. Begitu kalau saya. Jadi jadi pengusaha itu nggak pusing. Tidak sulit, mudah. Lakukan pada kesempatan pertama pasti ketipu. Saya doakan secepat mungkin awali jadi pengusaha supaya ketipu. Habis ketipu baru tahu hati-hati. Oh begini ilmu hikmahnya.
Nah, saya harus hati-hati. Saya melihat calon mitra bisnis hati-hati. Ini penyebab saya ketipu, penyebab saya bangkrut, penyebab saya gagal, penyebab saya stres karena orang ini. Nah, udah, besok lagi hati-hati dengan orang-orang muda seperti itu. Begitu doang. Terakhir, ayunkan langkah pasti dengan soliditas tim. Jangan mengayunkan langkah sendirian. Kita jadi komandan regu, komandan kelompok, komandan beton, komandan kompi, komandan batalion, dan komandan divisi. Sesuai tahapannya nanti. Pimpin. Berikan penghargaan bagi yang berprestasi, hukum bagi yang jahat. Saya gitu aja. Saya nggak pernah ragu, pernah 168 juta itu dapat omset pengadaan pupuk. Enggak saya ambil, bagi 6 orang. Semua staf saya 6 orang. Karena mereka kerja baik-baik semua. Dan waktu itu deposito saya sudah banyak. Saya tahu diri. Sudah selesai. Begitu juga sebaliknya. Itu orang-orang di pabrik pupuk contohnya. Begitu pabrik pupuk saya dikhianati, terbukti, nyata, pengakuannya clear semua. On the first time, exit, keluar. Sekalipun di pabrik, di gudang, nol, tidak ada orang satupun, saya nggak penting. Saya butuh orang baik, bukan butuh orang pintar saja. Saya nolkan. Tanpa satu karyawan pun saya sanggup. Itu prinsip saya. Begitu juga orang-orang berpendidikan tinggi, karena saya D3 seenak sendiri, dia S2 ternyata mencuri, ya saya keluarkan malam itu juga ketika saya punya rumah sakit. Saya tidak pernah silau. Saya akan silau dengan orang yang berkarakter dan berkapasitas baik. Kapasitasnya hebat, pinter, seujung langit sana, tapi kalau karakternya jelek, di mata saya nol besar. Saya keluarkan. Yang paling saya hargai adalah karakter, kapasitas. Gitu. Ya, bukan kapasitas baru karakter, bukan. The first point karakter. Kedua capacity. Itu. Jadi adik-adikku semua, kalau adik-adikku mau menjadi pengusaha, nomor satu harus bangunlah karaktermu supaya dipercaya orang, supaya mudah mencari orang-orang pinter, supaya mudah mencari orang-orang bermodal, supaya mudah ketemu orang-orang baik yang menunjukkan jalan keluar kesulitan kita. Jangan kikir, ada di grup A, nyari ini, dia tahu channelnya, ngasih nomor HP aja pelit. Aduh, kok gitu mau jadi orang sukses, nggak ada salahnya. Orang sukses harus sukses dulu berbagi ke orang lain. Kurang lebih seperti itu. Ini foto saya yang di atas itu, sekuat apapun kita, kalau seperti gajah diikat oleh diri kita, belenggu diri kita, tidak punya ilmu, tidak punya modal, anaknya keluarga miskin, tidak akan maju. Buang jauh-jauh. Ya. Starter seperti saya di foto di bawah itu cetak lahan. Lanjut. Ya. Monggo. Next, Bu. Halo. Ya. Oke. Kita santai saja. Nah, nanti biar banyak diskusinya. Sengaja season kali ini saya lebih banyak santai, tidak menggebu-gebu. Harapan saya supaya lebih produktif. Apa pertimbangan kajian sebelum investasi? Pengalaman saya ini harus mudah dijual. Dijual dalam kondisi di atas harga pokok produksi. Ya. Harga pokok produksi supaya rendah harus inovatif. HPP itu merupakan jumlah biaya produksi dibagi jumlah volume produksi. Rendah mungkin semakin baik. Caranya rendah bagaimana? Biayanya rendah, tapi menghasilkan jumlah sebanyak mungkin. Biayanya serendah mungkin, hasilnya setinggi mungkin. Nah, dan mudah dipasarkan. Udah enak. Begitu aja, nggak usah rumit. Ya, harus mudah dipasarkan. Itu kata kunci. Jangan sampai
Kita membuat bisnis yang tidak mudah dipasarkan. Ngawur saja. Caranya bagaimana? Kalau saya selalu menerapkan ilmu intelijen pasar atau intelijen bisnis. Data di pasar saya kumpulkan, saya analisa, saya kompilasi, saya buat hipotesa, baru membuat strategi pendekatan. Saya produksi untuk keseimbangan antara produksi dan pemasaran, langkahnya saya hitung dulu. Saya mau frontal, melambung, atau gerilya. Kalau lawannya kecil, frontal, dorong, doser, duduk, selesai. Menang. Karena APP kita rendah. Ya. Ketika lawan seimbang, saya frontal atau melambung, lihat medan. Lihat situasi lapangan. Bagus, bisa frontal, mainkan frontal, tidak bisa melambung. Setelah kita di atas permukaan, sikat, habis, menang. Nah, ketika lawan kita terlalu besar, tidak mungkin. Saya pernah merebut jadi vendor di salah satu perusahaan di Rakyat dulu, miliar-miliaran per bulan. Suppliernya dari Jakarta bertahun-tahun, sulit dibendung, sulit disaingi. Saya nggak peduli. Saya pakai strategi gerilya. Saya menyusup produknya apa saja dipakai, mereknya apa saja. Saya identifikasi, saya simpulkan, oh ini. Bulan depan saya ikut penawaran, menang. Karena saya tahu kekuatan lawan. Saya tahu spesifikasi lawan. Dan saya tahu kekuatan saya. Dan saya tahu kekuatan spesifikasi saya. Saya hajar, menang. Begitulah. Jadi santai-santai saja. Jadi pengusaha itu nggak usah rumit-rumit. Pertimbangan pertama harus market mudah dipasarkan. Yang kedua, pertimbangannya adalah visible dari sudut keuangan. Waktu kita melihat dari sudut keuangan harus dilihat dari estimasi cash flow. Berapa investasinya, berapa modalnya, berapa profit marginnya, kapan ROI-nya. Itu kita buat kajian sebelum kita melakukan sebuah investasi. Ini penting supaya apa? Supaya kita tidak terjebak dalam situasi sulit. Ya. Harus benar-benar dipastikan bahwa visible. Bahwa harus benar-benar bisa dipastikan bisnis ini layak. Bisnis ini sayang tidak dikerjakan. Bisnis ini roti. Bisnis ini bukan pahit. Bisnis ini manis. Harus kita lakukan. Ini kajian visibilitas. Ya. Umumnya orang hanya melihat dari visibilitas. Tanpa melihat aspek-aspek lain. Nah, setelah itu barulah mengarah ke agroklimat. Kecocokan komoditas dan kecocokan dengan agroklimat. Jangan sampai kita mempunyai bisnis yang tidak tahu ilmu teknis. Contoh, nanam sawit di ketinggian 2000 meter, tidak mungkin. Nanam kelapa ketinggian 1500, hidup tapi tidak berbuah. Itu. Kita harus tahu persis bahwa agroklimat dan komoditas, visibilitas, dan pasar itu korelasinya sangat erat. Ini harus dikaji. Kalau saya begitu. Dan saya mau menyuruh orang saya danai untuk membuat studi visibilitas agroklimat. Bukan visibilitas keuangan saja. Kalau orang lain, ini saya belajar dari seorang konglomerat. Saya punya teman, ada 4 orang konglomerat yang selalu jadi sumber inspirasi buat saya. Ketika rapat dengan direksi belum saya lihat begitu bijaknya, pantaslah beliau jadi konglomerat dalam hati saya. Karena memang ada sendi-sendi risiko dikuasai. Semuanya tidak dikuasai, tapi sendi-sendi risiko dikuasai. Itu yang saya amati seorang konglomerat cara berpikirnya. Pintar mengelola para orang pintar. Gitu.
Berikutnya low risk atau rendah risiko. Bisnis kita harus rendah risiko. Hama penyakit, sosial, dan alam diminimalkan. Karena kalau kena risiko, mumetnya minta ampun, menyita waktu, tenaga, dan energi. Saya ngalami pernah bangkrut 38 miliar kurang lebih 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu itu saya nggak punya apa-apa. Sejengkal tanah pun tidak punya. Ya, yang punya tinggal utang saja. Tapi tidak ada masalah. Ya, alhamdulillah, puji Tuhan, astungkaro, sekarang sudah tidak pakai lagi dana perbankan. Cukup apa yang ada aja. Terus terakhir, harus layak pantas didanai pihak perbankan. Mana tahu saat ekspansi permintaan pasar besar sekali. Bahan bakunya banyak sekali. Setelah lewat proses kita, untungnya banyak sekali. Kalau kita nggak punya uang, tentu memakai dana pihak lain. Dana pihak lain yang paling rendah interest rate-nya atau suku bunganya adalah bank. Harus bankable. Tidak boleh tidak. Itu kata kunci. Kapan perbankan bisa kita libatkan? Ketika kita telah skill berpengalaman bahwa pasar permintaannya banyak. Bahwa kita sudah terampil mengelola produksinya. Bahwa bahan bakunya banyak. Ketika tiga ruas sudah terkelola dengan baik, tapi kita kesulitannya di modal saja, silakan pinjam bank. Itu pun kolateralnya, jaminannya jangan semua. Ibarat satu pohon kita punya aset 5 cabang, cukup 2-3 cabang saja, jangan sampai batang jadi kolateral atau jaminan. Saya tidak suka itu. Saya mengalami sakitnya teramat sakit ketika kita bangkrut. Sakitnya minta ampun, jangan, ya, hindari, ya. Dan kalau sudah terjadi, tidak usah takut, hadapi. Ya. Orang tidur aja bisa mati, apalagi usaha bangkrut itu biasa. Ya, tentara ya berangkat nggak usah lah berangkat ke daerah operasi, kadang-kadang mohon maaf naik sepeda motor pun sudah kecelakaan, tidur pun juga bisa mati, apalagi usaha, kurang lebih seperti itu. Next, Bu. Ya, nah, kegiatannya santai aja. Bapak, Ibu, adik-adikku, mahasiswa yang saya hormati, kali ini saya mau menunjukkan kegiatan saya. Foto paling bawah kiri itu foto saya tahun 95, sepeda motornya. Pertama kali saya beli sepeda motor itu 400.000, itu pun uang koperasi Angkatan Darat. Pinjam 700.000, 400.000 untuk Vespa, ya seperti itu. Terus 200.000 untuk nyangoni dokter Optin, anak saya pertama lahir, dan 100.000 modal bisnis. 6 tahun saya bisa nabung 6,7 miliar. Angkat saya waktu itu, itu deposito saya sudah 6,7 miliar dari modal dengkul, modal dipercaya orang. Jualan karung bekas, jualan cangkang sawit, ikan mas, ya, terus ya pinang, beras, banyak lah yang saya lakukan. Tetapi saya memakai orang-orang sekitar saya. Tidak perlu harus dengan saya semua. Cukup modal HP, cukup saya kumpulkan tiap malam atau seminggu sekali, dan itu pun saya jadi pelatih militer di Dodiklatpur Rindam 1 Pematang Siantar. Betapa sibuknya saya seorang guru pelatih militer tapi mengelola bisnis. Sama dengan sekarang. Sekarang banyak nganggurnya, yang kerja Mbak Reni, Mas Eldo, dan lain sebagainya. Terus berikutnya foto saya di atasnya itu mobil Jeep berapa tahun yang lalu ya? 3 tahun yang lalu ya? Ya, 2, 3, 4 tahun yang lalu saya sudah pakai Jeep. Padahal 12 tahun yang lalu saya nol. Rumah itu juga yang saya tempati saat ini juga kerja selama 12 tahun terakhir. 12 tahun yang lalu saya nol. Saat ini mobilnya sudah ganti, bukan Jeep, pakai Land Cruiser Prado. Nah, semua
Karena saya menambatkan niat, memegang erat niat untuk memanjat sampai ke tebing yang bernama, ujung tebing itu bernama seorang pelaku bisnis atau pengusaha. Bisa? Saya testimoninya. Bisa. Saya bukan anak konglomerat. Semua orang kalau kamu ke kebun saya atau ke rumah saya, Pak Wan kan orang kaya ya. Alah, anaknya orang Tran. Pak Wan itu pasti S2 ekonomi, bisnis ya. D3 fisioterapi. Universitas Erlangga, karena Universitas Erlangga membentuk mental saya untuk fight. Jadi begini. Oh, Pak Wan itu sarjana sawit ya, kok menjadi anggota Dewan Pakar. Kebetulan saya jadi anggota Dewan Pakar Sawit, anggota Dewan Pakar Transmigrasi. Ya. Saya bukan pakar teknis sawit, tapi saya skill menguasai karena saya selalu berusaha membekali diri saya. Kalau mau jadi pengusaha, malas belajar, nggak usah bermimpi jadi pengusaha. Apalagi bercita-cita mimpi pendosa. Seorang pengusaha harus siap dan cinta, suka, lahap belajar dan untuk belajar senantiasa itu. Saya termasuk orang yang boros untuk beli buku. Mohon maaf, ya. Mohon maaf saya harus katakan jujur. Jadi bukan murni saya itu tahu dengan sendirinya Stukinin, Ausin Gibralin, Turnela dan seterusnya itu saya tahu bukan karena saya belajar. Cuman belajar saya nggak mau dinampakkan orang. Itu adik-adikku. Saya nggak pernah belajar pamer ke orang. Bawa buku, buat tumpuk, lemari saya nggak. Saya beli buku, saya baca, sekali, dua kali saya pahami, saya bagikan ke orang sekitar saya. Siapa yang membaca, baca. Habis dibaca, kasihkan ke orang lagi. Begitu, nggak pernah saya simpan di lemari sampai numpuk untung seperti perpustakaan supaya dianggap saya itu rajin baca. Nggak penting tuh. Kualitas saya bukan tercermin berapa banyak buku yang tersaji, terpajang di lemari saya, bukan. Tapi ada pada otak saya mampu menjawab situasi lapangan. Itu kata kunci. Seorang pembelajar bukan terletak, indikatornya bukan terletak pada seberapa banyak buku numpuk di lemarinya. Bukan. Tapi seberapa banyak mempunyai kemampuan improvisasi untuk menjawab kesulitan-kesulitan di lapangan sebagai seorang leader, seorang komandan, seorang pemimpin di bidang usahanya. Itu kata kunci. Artinya kalau nggak siap belajar, nggak usah jadi pengusaha. Mumet. Belajar adalah kenikmatan, kebutuhan. Akan menjadi penerang di tengah-tengah anak buahnya sebagai karyawan yang berinduk sama kita. Kalau kita jadi pengusaha nggak mau belajar, nggak mau berlatih, nggak mencintai dunia ilmu, nggak usah deh. Itu pesan saya sama adik-adik. Kalau sudah punya nawa itu niat jadi pengusaha, harus rajin belajar. Senantiasa membekali diri, upgrade anytime. Jadi nggak pernah kenal waktu, belajar, belajar, dan belajar. Nikmat. Begitu loh caranya. Jadi bukan sekedar bisa diukur Pak Wan itu cuma D3 fisioterapi. Siapa dulu ngomong, ayo, berhadapan sama saya. Apalagi anak pinggiran, mohon maaf, lulusannya kampus ecek-ecek, ngomong ini. Belum tentu sama saya. Karena yang saya baca banyak bukunya. Cuman tidak saya tunggu di lemari. Saya pahami untuk menjadi solusi sewaktu-waktu situasi lapangan membutuhkan ilmu itu. Itu kata kunci. Ya, ini foto tengah saya di tengah para direksi perusahaan Astra. Itu tim riset. Astra ada acara Rapimnas, undang saya. Divisi risetnya. PPKS ada Rapimnas, para peneliti undang saya. Litbangtan juga pernah undang saya. Semua ratusan orang. Kenapa mengundang saya? Apa karena saya lulusan D3 fisioterapi? Bukan. Saya yakin dan percaya karena mengakui. Jadi adik-adikku, jangan pernah berkecil hati yang lulusan Erlangga khususnya D3.
Anda saya hanya D3. Wah, bikin kecil. Jangan. Biarkan D3 formalnya. Yang penting bekali dirimu sebanyak mungkin untuk menjawab situasi lapangan sewaktu-waktu dibutuhkan. Begitu loh caranya. Nah, sebelah kanan foto saya nanam sawit. Sekarang udah pada buah. Sudah buah semua sekarang. Masih nanam. Hari ini saya nanam. Tiap tahun saya harus kurang lebih 100-an hektar harus nanam sawit. Di bawahnya jembatan timbang kebun sawit. Terus tumbuh dan tumbuh seikhlas hati, sekuat kaki, seikhlas Tuhan mengasih rezeki. Sudah, lanjut langkah, melangkah dan melangkah. Begitu loh jadi pengusaha, nggak usah rumit-rumit. Santai saja. Lanjut, monggo. Nah, biar nggak sepaneng, santai nanti kita diskusi panjang lebar. Supaya mudah-mudahan dengan pola begini ini akan lebih produktif. Pak Yanuar, tolong Pak Yanuar, next slide. Mbak Windy, okay. Tolong. Ya. Ya. Nah, ini foto-foto saya. Saya ulangi. Jadi pengusaha harus bahagia. Harus senantiasa haus ilmu. Harus senantiasa menjadi pencahaya di tengah gelapnya pasukan kita. Itu di bawah, adik-adik praktek di kebun jeruk kebun saya. Santai aja pakai sandal jepit. Emang gue pikirin, walaupun di rumah saya pakai Land Cruiser turbo, pakai Jeep, ya nggak masalah. Orang tahu juga kok bahwa itu kebun saya. Nah itulah. Di atas jeruk di kopon. Yang di tengah di formulasi produksi pupuk saya. Ya. Alhamdulillah berjalan dengan baik, nggak ada masalah.